Shalom, selamat sore teman-teman. Lagu terakhir tadi menjadi pengantar yang sangat tepat sekali buat khotbah saya hari ini. Dan luar biasa ya, saya merasakan hadirat Tuhan, kasih Bapa yang diingatkan kembali, diperkuat di dalam hidup kita. Hari ini judul dari khotbah hari ini, yang di sini tolong dinyalakan LCD yang di depan ini. Baik teman-teman, salib dan kebangkitan, itulah topik khotbah hari ini teman-teman. Saya mau tanya, siapa di sini sudah menjadi orang Kristen 5 tahun? 5 tahun ke atas. Yang tinggi biar Tante Hana bisa lihat. Ya, banyak ya. Yang 5 tahun ke bawah? Berapa? 5 tahun ke bawah. Oh, cuma sedikit ya. Berarti yang terbanyak ini adalah orang-orang Kristen sudah lama, begitu ya. Lama tapi bukan manusia lama, ya. Tadi sudah ditekankan dari lagu Ciptaan Baru. Baik, saya rasa apa yang kita mau bicarakan ini bukan hal yang baru buat banyak saudara, karena saudara sudah 5 tahun ke atas jadi orang Kristen, ya. Tapi tolong dibuka hatinya, jangan merasa bahwa hari ini itu belajar dasar sekali, aku udah ngerti, kayak gitu ya. Banyak hal yang juga kita perlu juga mereview hal-hal yang prinsip. Siapa tahu di dalam hal prinsip itu ada yang kita kelewatan menjalaninya, begitu ya. Baik, salib dan kebangkitan kita membaca dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Dikatakan di situ seperti ini. Atau kita mau membaca 2 ayat kunci di khotbah ini. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Banyak orang menyebut dirinya Kristen. Memang kita tuh agama Kristen. Ya. Tetapi tidak benar-benar, maksudnya tidak semua, tapi sering banyak orang menyebut diri Kristen tapi enggak benar-benar memahami apa toh intinya iman kita kepada Yesus. Intinya iman Kristen kita tuh apa? Ya. Teman-teman, kekristenan itu bukan soal tradisi. Tradisi Kristen. Paskah, Jumat Agung, Paskah, Natal, antara lain itu adalah event-event tradisional. Ya, bukan hal moralitas. Jadi orang Kristen itu bukan hanya tentang hidup bermoral tinggi. Tidak mencuri, tidak berjudi, tidak berzina, gitu-gitu aja. Bukan. Orang agama lain juga percaya. Agama sepupu kita juga sangat-sangat percaya hal itu ya, yang sungguh taat juga menjalani tidak berzina, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak korupsi. Sayangnya juga seringkali moral-moral luhur yang diajarkan di agamanya juga tidak dihidupi meskipun beragama. Juga banyak orang Kristen juga yang berjudi, berzina dan sebagainya. Jadi kekristenan bukan soal tradisi, bukan soal moralitas, bukan soal sekadar rajin ke gereja itu namanya ya Kristen. Kalau Kristen ya pasti ke gereja, kalau Muslim ya ke masjid, kalau Buddha ya ke vihara, mungkin gitu ya.
Orang Kristen, jadi orang Kristen bukan hanya soal pergi gereja. Rasul Paulus menegaskan di 2 ayat tadi bahwa inti Injil adalah salib dan kebangkitan Yesus. Ini adalah inti dasar iman Kristen kita. Inti, pusat iman Kristen kita adalah salib dan kebangkitan Yesus. Dan salib dan kebangkitan Yesus itulah Injil yang menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Tanpa salib, tanpa kebangkitan, iman kita kosong. Ya. Nah, teman-teman, mari kita membedah 2 ayat ini kalimat per kalimat. Oke? Yang terbanyak tadi 5 tahun ke atas jadi orang Kristen. Mari kita belajar lebih dalam sedikit tentang salib dan kebangkitan ini. Jadi bukan hanya kalau Paskah pasti ada panitia yang menyelenggarakan Paskah. Supaya ibadahnya tidak biasa-biasa. Bukan hanya itu ya. Tetapi mari kita belajar. Di 1 Korintus 15 ayat 3 disebutkan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Salib itu adalah bukti kasih Bapa yang paling dalam. Mari mengatakan yang merah itu angka 1 itu. Salib 1, 2, 3, salib, bukti kasih Bapa yang paling dalam. Kalau kalian merasa Bapa itu mengasihi aku tuh buktinya apa toh? Buktinya ya dia mengutus Yesus untuk mati menggantikan kita, bangkit pada hari ketiga, kita diampuni dosanya, kita diangkat, dilayakkan, dipantaskan, dianggap pantas untuk menjadi anaknya. Tapi saya mau saya mau memberi masukan. Lagu-lagu itu banyak yang salah kaprah meskipun artinya maksudnya tuh betul. Kayak lagu tadi itu juga ada, menebus dosa. Menebus dosa itu kalau dipikirin arti sungguh-sungguhnya itu agak keliru loh saudara. Bukan dosanya kita yang ditebus. Dosa kita diampuni. Apanya kita yang ditebus? Ayo, jawabnya apa? Bukan dosa kita yang ditebus. Soalnya kalau ditebus itu artinya dibayar, diambil kembali. Ya, saudara nggak punya uang, gadaikan motor. Ya, setiap bulan bayar bunga. Nanti kalau sudah punya uang, saudara tebus motor itu dengan bayar nominalnya atau mungkin dikasih bunga juga. Yang ditebus motornya. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, dia enggak nebus dosa-dosa kita, bukan. Dosa-dosa kita diampuni, dihapus. Yang ditebus apanya kita? Coba. Ayo, agak keras supaya Tandana dengar, enggak dengerin sekarang. Apanya yang ditebus? Hidup kita yang ditebus. Ya, banyak sekali lagu-lagu itu, lagu apa aja. Kayaknya tadi tuh ada juga lagu yang mana tuh, yang terakhir apa yang awal apa yang mana tuh saya kurang teliti ya. Tetapi menebus dosaku sambil terharu-haru sedikit gitu ya. Maksudnya betul, bersyukur kok meskipun salah gitu ya. Tetapi menebus hidupku. Kalau dosa mengampuni dosaku atau menghapus dosaku. Terserah itu mau diganti, liriknya tuh mau diganti menghapus dosaku atau mau diganti menebus hidupku. Kalau yang lebih alkitabiah itu kata menebus. Ya, menebus hidupku. Jadi bukan dosanya yang ditebus. Enggak menyalahkan tim pemuji kok, enggak. Kita semua sudah nyanyi keliru-keliru semua, juga enggak ada yang ingat gitu ya. Jadi saya enggak nyalahkan siapa-siapa, tapi saya mau kasih feedback. Itu yang benar itu seperti itu. Nah, alangkah baiknya juga nanti direvisi itu, diedit di PowerPoint-nya sana. Supaya lagu-lagu yang lain juga ya, yang sekitar seperti itu. Nah, seperti ini, 1 Korintus 15 ayat 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita.
Jadi makna salib yang pertama buat kita adalah pengganti. Salib Yesus itu artinya menggantikan. Yesus tuh mati menggantikan kita. Harusnya kita yang mati, saudara. Harusnya kita yang harus dihukum di neraka. Dosanya yang banyak, yang hidupnya kacau ini, kotor, najis, banyak dosanya. Ya, harusnya kita yang harus dihukum, harus disalib, harus dihukum di neraka. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita dengan dia mati di kayu salib. Itu maknanya buat kita, dia tuh menjadi pengganti kita. Jadi hukuman dosa yang harusnya kita tanggung, dia yang pikul. Itu kasih Bapa yang paling dalam. Ya saudara. Yang kedua makna salib itu adalah pembayaran lunas. Jadi dosa kita tidak dimaafkan saja. Ya, kalau seperti kita menyakiti hati sesama, aku minta maaf ya. Oh iya aku maafkan. Bukan hanya gitu loh Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus bukan hanya aku maafkan kamu, bukan. Tapi aku bayar lunas hidupmu dengan darahku sendiri. Jadi harganya hidup kita nih saudara mahal sekali. Kita tuh dibayar lunas dengan nyawanya Tuhan Yesus sendiri. Makanya salib itu adalah bukti kasih Bapa yang paling dalam. Jadi penerapan pribadi untuk kita gimana dong? Tahu salib, bahwa salib itu pengganti kita dan juga pembayaran lunas. Berarti nilai hidup kita, teman-teman semuanya, tidak ditentukan oleh prestasi, oleh penampilan, atau oleh kegagalan. Jadi kalau kita gagal, kita nggak bernilai, kita nggak berharga, kita hancur, kita nggak ada artinya, bukan gitu. Tapi kasih Kristus, itulah yang membuat kita berharga, membuat kita bernilai. Oke? Jadi itu yang dunia agung-agungkan adalah prestasi, adalah penampilan. Coba kalau kita ketemu orang yang jelek, ya mungkin mukanya ini udah pernah kena air keras gitu ya, jadi hidungnya udah menceng dan mulutnya udah petot, dengan orang yang cantik sekali. Cowok-cowok mau nggak jatuh cinta sama cewek yang hidungnya sudah miring, mulutnya udah petot? Cewek-cowok mau cinta sama itu, orang seperti itu jelek rupanya? Apa mau sama gadis yang cantik? Pasti milih gadis yang cantik lah, kayak gitu ya. Nanti kalian kalau sudah punya anak ya, nggak boleh beda-bedain. Yang si bungsu ini cakep banget, pinter banget. Yang si sulung ini bandel banget, goblok banget di sekolah. Mana yang lebih disayangi? Si adik dong. Nah kayak gitu tuh. Manusia tuh sangat begitu saudara ya. Termasuk saya juga seperti itu. Tapi ayo kita berubah, kita menilai orang, kita menghargai orang seperti Tuhan Yesus menghargai kita. Jadi kita berharga bukan karena apapun, tapi karena kasih, karena nyawanya Tuhan Yesus itu diberikan untuk menebus hidup kita. Saudara-saudara kalau punya HP ya atau laptop, crash, ya, jadi kena virus, lemot, error, crash. Solusinya gimana tuh? Solusinya di restart saja atau di service sistemnya semua di reset, hard reset namanya. Cuma restart atau reset system. Cuma aplikasinya yang ditutup atau di reset, hard reset. Kalau crashnya berat, gimana? Pasti mau yang reset sistemnya, ya, hard reset namanya. Kenapa? Karena kalau sudah kena virus sampai lemot, sampai crash, itu kalau cuma ditutup aplikasinya itu nggak bisa, harus di hard reset.
memang rada lama, memang membutuhkan kesabaran dan pengertian yang tepat untuk melakukannya, gitu ya. Tapi itulah yang paling tepat solusi untuk yang kena virus. Saudara-saudara, itu sedikit aplikasi yang ilustrasi yang meskipun tidak sempurna, tetapi saya mau katakan gini, Yesus itu tidak datang untuk ya nambal-nambal hidup kita sedikit-sedikit, dosa kita dihapus-hapusin sedikit-sedikit gitu ya, untuk memperbaiki hidup kita yang kacau itu sedikit-sedikit, enggak. Tapi Yesus itu datang mati di kayu salib menebus kita supaya kita jadi manusia yang benar-benar baru. Katakan amin. Nah, saya di sini punya kertas yang kotor sekali. Kertas ini banyak coretan-coretan hitam yang enggak indah sama sekali. Ini adalah gambaran hidup kita dulu. Atau buat sebenarnya saudara, sudah Kristen lama tapi masih banyak kotoran-kotoran, masih banyak kegagalan-kegagalan, jatuh bangun dalam dosa, kotor. Ya, sehingga ada rasa bersalah selalu. Waktu saudara belum mengikut Yesus, hidup kita tuh seperti ini. Termasuk saya anak pendeta dari lahir, hidup saya dulu juga kacau. Mudah jatuh cinta, mudah pikiran kotor, tidak mengasihi orang. Ya, saya tinju kakak saya sampai berdarah. Pokoknya gitulah, hidupnya kacau. Apa-apa mesti dosa aja, apa-apa mesti marah aja. Gak layak lah jadi anak pendeta, apalagi jadi anak Tuhan Yesus. Itu kita. Gimana caranya Tuhan Yesus itu kasih kita hidup yang baru? Seperti, kalau kita beli tip X, tipe di tip X. Tip X ini rada banyak ya, jadi tipsnya banyak. Lalu kita bilang, nah sudah putih lagi kan? Tuhan Yesus tuh enggak tip X loh saudara. Tuhan Yesus tuh gini, hidup yang kacau enggak karu-karuan ini, ya Tuhan ganti hidup yang baru, yang benar-benar bersih. Artinya gini loh teman-teman, di hadapan Bapa, engkau dan saya itu seperti belum pernah berbuat dosa, belum pernah jatuh dalam dosa, belum pernah kotor. Padahal sesungguhnya banyak dosanya. Itu yang dilakukan Tuhan teman-teman. Bukan nambal-nambal, bukan hapus-hapus, tapi jadi baru langsung oleh darah Yesus. Dosa kita benar-benar diampuni, dihapuskan. Itu artinya saudara-saudara. Nah, yang kedua, salib itu adalah kemenangan yang terlihat seperti kekalahan. Murid-muridnya itu semua takut banget waktu Tuhan Yesus disalibkan. Banyak yang mikir gini, aduh sekarang ini Tuhanku, guruku mati seperti penjahat yang sangat-sangat najis. Salib itu adalah hukum yang paling berat untuk kriminal, tindakan kriminal yang paling jahat. Udah gitu, semua ahli Alkitab tuh bilang, Tuhan Yesus tuh harusnya ya, saking di lukisan tuh nanti nggak pantas kalau dilukis telanjang bulat. Itu udah telanjang bulat tuh Tuhan Yesus itu badannya itu, waktu dia tergantung antara langit dan bumi itu. Wah, Tuhan kita kalah total, ya kan? Bagi dunia salib adalah simbol kekalahan memang. Tapi bagi Allah, salib adalah bukti kemenangannya. Bukti kuasanya saudara. Harusnya bagi kita juga, Rasul Paulus bilang, bagi dunia salib ini kehinaan. Tapi bagiku salib itu adalah kebanggaanku. Saudara-saudara, teman-teman semuanya, dikatakan jadi melalui salib Kristus, secara terbuka Allah sudah mengalahkan semua penguasa gelap dan menghancurkan kuasa mereka. Jadi salib itu bukan simbol kekalahan, tetapi bukti bahwa Tuhan Yesus itu menang atas maut, atas disalib nih, saya tulis di sini,
Di salib Yesus itu mengalahkan dosa sehingga kita dibenarkan. Ilustrasi saya tadi itu, ini kata dibenarkan itu artinya dilihat sebagai orang yang belum pernah berbuat dosa. Itu artinya dibenarkan dalam bahasa aslinya. Di salib Tuhan Yesus mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, sehingga tuduhan-tuduhan daripada iblis dihancurkan. Dan mengalahkan maut, sehingga kita mendapatkan hidup kekal. Harusnya kita itu, layaknya itu dibakar di api neraka selama-lamanya. Apinya nggak bisa padam. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita sehingga kita dapat pengampunan dosa dan dilayakkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bukan hukuman kekal di neraka lagi. Jadi penerapan untuk kita gimana untuk salib yang kedua ini? Bahwa salib itu adalah bukti kemenangan. Jadi buat kita saat saudara gagal, saat teman-teman merasa gagal, jatuh dalam dosa, ngerasa hancur hidupnya, ingatlah bahwa pertempuran terbesar sudah dimenangkan oleh Kristus, yaitu di atas kayu salib. Di dalam Kolose 2 ayat 15 tadi dikatakan, melalui salib Kristus, Allah secara terbuka mengalahkan semua penguasa gelap dan menghancurkan kuasa mereka. Saya mau tanya, orang Kristen yang lahir baru, hidup taat kepada Tuhan, bisa disantet enggak? Bisa digendam enggak? Kalau ada orang Kristen yang bisa disantet, bisa digendam, dan itu juga sering terjadi, itu mungkin Kristen-Kristenan. Bukan Kristen yang lahir baru, yang taat kepada Tuhan, yang hidupnya ada di dalam lindungan salib Yesus, darah Yesus. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan loh, semua penguasa gelap setan, enggak tahu itu santet, gendam atau apapun, atau dukun apapun, itu sudah dihancurkan, sudah dikalahkan kuasanya oleh Kristus. Saudara-saudara. Jadi saat kita gagal, saat kita jatuh dosa, ingat bahwa Tuhan sudah memenangkan pertempuran itu di kayu salib. Kita sekarang ngomong tentang kebangkitan, karena di dalam ayat itu dikatakan, ayat 4-nya, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Teman-teman, kalau Yesus gak bangkit, berarti salib itu hanyalah kematian seorang yang sangat tragis. Ya, hukuman yang paling berat untuk kriminal, pelaku kriminal yang sangat-sangat berat. Ya, kalau nggak ada kebangkitan. Saudara harus ingat bahwa Injil itu bukan tentang Yesus mati saja, tetapi dia dikuburkan pada hari ketiga dia bangkit. Kalau nggak bangkit Tuhan Yesus tanpa kebangkitan, maka Yesus cuma hanyalah guru moral yang luhur. Tidak bedanya dengan pendiri-pendiri agama yang lain yang juga hidupnya saleh banget. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya guru moral. Kalau Tuhan Yesus gak bangkit, maka iman kita sia-sia di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Rasul Paulus bilang kita gak ada gunanya ikut sama Tuhan Yesus kalau dia tidak bangkit. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Dan maknanya untuk kita adalah Yesus hidup, dia bukan Tuhan dari masa lalu. Dia hidup sampai sekarang untuk selama-lamanya juga. Teman-teman, makna kebangkitan artinya dosa itu dikalahkan. Sehingga pengampunan dosa yang Tuhan Yesus berikan pada kita itu benar-benar sah, bukan abal-abal. Itu artinya juga hidup baru tersedia buat kita. Jadi kita tidak harus hidup dalam ikatan yang lama. Kalau dulu sebelum lahir baru, saudara terikat pornografi, sekarang harusnya tidak ada ikatan itu yang berkuasa atas saudara. Ya, kalau dulu ikatan-ikatan dosa-dosa seksual, ikatan-ikatan macam-macam, ikatan rokok, ya, ikatan suka hutang, banyak kan perbuatan-perbuatan daging yang mengikat kita. Teman-teman, kita nggak harus hidup dalam
ikatan-ikatan yang lama itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bangkit. Ya. Dan makna kebangkitan itu di dalam Roma 6 ayat 4b, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga yang merah sama-sama saya baca, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam hidup yang baru, teman-teman. Tapi bukan berarti gini, apakah Tante Hana mengajarkan kalau sudah lahir baru itu tidak bisa berbuat dosa? Oh ya, keliru banget kalau kayak gitu ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 jelas kok, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia yang adil itu akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berarti Tuhan Yesus tahu kalau kita meskipun sudah jadi anak Allah, udah lahir baru, sifat manusia lama kita suka mau muncul-muncul. Makanya jadi murid Yesus harus belajar menyangkal diri, mematikan hawa nafsu itu dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman. Itu pelajaran lanjutan setelah kita lahir baru ya. Teman-teman di kelas-kelas pemuridan diajarkan. Kenapa? Karena kita memang harus berjuang untuk memikul salib dan menyangkal diri, menuruti pimpinan Roh Kudus sehingga buah roh yang kita hasilkan. Jadi bukannya kita tidak bisa jatuh dalam dosa, tidak bisa berdosa, tidak. Kita bisa saja jatuh dalam dosa. Tetapi kita cepat-cepat bertobat, mengaku dosa supaya darah Yesus menyucikan kita lagi. Tetapi status kita berubah, bukan lagi orang berdosa, tapi manusia baru. Ayat ini katakan sama seperti Kristus dibangkitkan dari orang mati, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya kita juga harus hidup dalam kuasa kebangkitan itu, yaitu hidup yang baru. Hidup yang baru itu bicara tentang hidup dalam kuasa kebangkitan. Penerapan pribadi tentang kebangkitan Yesus itu. Kamu, teman-teman semua, kita semua bisa berubah. Bilang sama sebelahnya, kamu pasti bisa berubah. Ya, amin. Nah, ini nih yang paling penting jadi orang Kristen, jadi murid Yesus adalah perubahan. Ya, jadi bukan hanya ke gereja, bukan hanya pelayanan, bukan hanya hafal hari raya orang Kristen dan tradisi-tradisi Kristen, tetapi perubahan hidup. Ya, itu yang selalu akan Roh Kudus kerjakan jika kita mau taat kepadanya. Penerapan pribadi yang kedua, selain bisa berubah, masa lalu tidak mengikat kita lagi. Teman-teman cek ya, yang terbanyak tadi 5 tahun ke atas sudah jadi orang Kristen. Gimana? Apakah masa lalu saudara suka menghantui saudara? Dan kebiasaan-kebiasaan masa lalu itu masih mengikat saudara enggak? Kalau masih, nah di dalam khotbah hari ini ngomong tentang salib dan kebangkitan, inilah saatnya Roh Kudus berbicara kepada saudara bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, hidupmu sudah jadi hidup yang baru, ciptaan yang baru yang tadi diulang-ulangi sama WL-nya ya. Itu artinya masa lalu kita enggak boleh mengikat kita lagi, kita tidak boleh menyerah kepada perbudakan masa lalu kita. Tapi masa depan kita adalah penuh harapan. Teman-teman yang suka cemas akan masa depannya, teman-teman khususnya dari Rumah Sejati, engkau yang hidup di panti asuhan, gimana? Masa depanku ini bakal gimana? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab, tapi firman Tuhan menjawab bahwa masa depanmu karena Yesus sudah bangkit, engkau adalah manusia yang baru, engkau dikasih masa depan yang penuh harapan, katakan amin. Saya ngomong sama yang rumahan, anak-anak rumahan. Mungkin saudara dari orang yang berada, dari keluarga yang berada. Meskipun begitu, apa yang akan terjadi masa depan saudara nggak akan tahu. Saudara akan menikah sama siapa, dan pernikahan saudara bakalnya bahagia atau enggak, semua itu kan masih misteri semua. Tetapi jalanilah hidup ini hari demi hari.
dengan taat sama Tuhan, hidup sebagai anak Allah yang sungguh mau beribadah dengan sungguh-sungguh, ada jaminan. Karena Yesus telah bangkit, masa depan saudara penuh harapan. Amin. Tidak ada sama sekali. Di dalam Yeremia 29, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan celaka buat kita. Enggak pernah Tuhan tuh bilang gini, nanti itu ya tahun 2027, ya, Daryl itu kecelakaan mati, ditelindes motor, ditelindes prauto atau ditelindes truk. Ya, enggak ada rancangan seperti itu. Atau gini, nanti tahun 2027 tuh Daryl tuh jadi penjudi masuk penjara. Misalnya gitu. Dalam nama Yesus tidak ada siapa yang di sini dari masa lalunya kelam. Ayahnya pemabuk, saudara juga pemabuk. Saudara dulu pengguna narkoba. Masa depan saudara gimana? Bisa berhasil enggak? Studimu, karirmu bisa berhasil enggak? Padahal engkau tuh dari keluarga yang pemabuk, engkau juga pengguna narkoba mantan. Papamu pernah masuk penjara karena pengedar narkoba mungkin. Bisa enggak? Saudara, saya mau katakan di Kristen ini beberapa orang dulu pengguna narkoba banget. Sekarang itu jadi panutan bagi beberapa jemaat di tempat ini melalui komselnya. Jadi leader-leader yang baik. Katakan ke sebelah kiri kanannya, masa depanmu penuh harapan. Karena Yesus sudah bangkit. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan yang jelek dan celaka buat saudara. Kalau kita mengalami masalah, dia selalu memberikan jalan keluar. Karena dia telah bangkit. Yang keempat terakhir, salib dan kebangkitan itu adalah dasar identitas dan keberanian hidup kita. Identitas kita adalah anak Allah karena Yesus telah disalib dan Yesus telah bangkit. Hiduplah dengan identitasmu yang benar ini. Dan beranilah jalani hidup ini bersama Tuhan. Salib berkata kamu dikasihi, kebangkitan berkata kamu dipulihkan dan diutus. Mari katakan bersama ini. Kalimat ini loh, dua kalimat ini ayo dibaca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Salib berkata kamu dikasihi, kebangkitan berkata kamu dipulihkan dan diutus. Jadi enggak cukup kalau kita ini dikasihi. Tuhan telah bangkit dari kematian supaya kita dipulihkan. Seperti tadi Tanda bilang kasih contoh yang narkoba masuk penjara. Sampai hari ini Kristus Pencipta itu setia memuridkan para narapidana di LP Sidoarjo. Jadi kami selalu berelasi, bersinggungan, berinteraksi dengan orang-orang yang bejat-bejat saudara. Ya. Nah, tapi kebangkitan Yesus berkata, kamu dipulihkan. Setelah dipulihkan, kamu itu diutus menjadi saksi Yesus, menjadi utusan Injil di duniamu masing-masing. Teman-teman, oleh sebab itu di Galatia 2 ayat 20 terjemahan sederhana Indonesia berkata, sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti, yang merah katakan bersama saya, 2, 3, bukan lagi saya yang ngatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Itu ya, saya garis bawahi, saya merah-merahin. Karena sekarang setelah ditebus, setelah diampuni, dikasihi, kita dipulihkan, kita diutus. Sekarang prinsip hidup kita adalah, aku tuh telah disalibkan bersama Kristus. Jadi sekarang ini bukan aku lagi yang ngatur hidupku, tapi Kristus yang hidup dalam diriku, yang mengatur, yang menjadi penguasa. Kristus yang jadi raja, Kristus yang mengatur hidupku. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh pada anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Saya ambil dari TSI Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah teman-teman yang masih 5 tahun ke bawah jadi orang Kristen,
juga yang 5 tahun ke atas jadi orang Kristen, itulah seharusnya kita hidup tuh kayak gitu. Kita tuh manusia lama kita telah mati, disalibkan bersama Kristus. Sekarang kita anak Allah, murid Kristus yang baru, yang ngatur, yang menguasai hidup kita adalah Kristus sendiri di dalam kita. Kita benar-benar harus belajar taat kepadanya. Jadi dampak nyata mengerti salib dan kebangkitan bukan hanya tahu, tetapi yang pertama kita tahu bahwa identitas kita ini adalah anak Allah. Aku anak Allah, bukan budak dosa. Katakan bersama-sama, aku anak Allah, bukan budak dosa. Ya, yang kedua dampaknya setelah kita sungguh-sungguh hidup dalam salib dan kebangkitan, kita punya keberanian. Kita tidak takut gagal, kita tidak takut ditolak. Ya. Kemudian kita punya misi, hidupku harus bermakna untuk kemuliaan Tuhan. Tahun lalu sepanjang tahun diajarkan tentang tujuan hidup, tentang panggilan hidup dengan banyak tes-tes segala macam. Saudara-saudara harus, teman-teman masih muda ini harus punya tujuan untuk hidup itu berarti untuk memberi kemuliaan bagi Tuhan melalui bakat, melalui minat, melalui potensi masing-masing. Nah, teman-teman, saya tunjukkan hal ini nih adalah deklarasi firman. Lihat tuh ya, di bawah ini adalah alamat dari ayat-ayat yang statement ini disusun. Ini ada di app Krispen, aplikasi Krispen. Coba saudara-saudara yang punya HP, dalam berapa detik ini saudara ambil di aplikasi Krispen. Situ menu unduhan, di fitur unduhan, ambil yang judulnya berakar dalam kasih Bapa. Soalnya saya mau ajak saudara baca deklarasi itu. Saya tahu teman-teman dari Rumah Sejati yang nggak boleh punya HP mungkin nggak bisa buka ya, tapi kalau yang punya buka. Kalau saudara belum jadi anggota Krispen memang belum bisa buka karena belum bisa install. Tetapi yang terbanyak saya tahu saudara bisa ya. Sudah dapat? Nah, di halaman ya, di app Krispen unduhan, terus berakar dalam kasih Bapa, terus dicari halaman 28 sampai 29 sampai ada gambar seperti ini. Halaman 28 29. PDF kan itu ya. PDF itu di halaman PDF itu ada, pasti bisa tahu halamannya. Udah dapat? Di scroll agak lama ya, karena di bawah ada tulisan Aku anak Allah yang kudus. Siapa yang udah dapat angkat tangan? Cukup banyak, tapi kok yang lain ini masih cari atau nggak bawa HP atau gimana? Coba yang ada teman-teman yang nggak punya HP atau yang Rumah Sejati mungkin nggak boleh punya HP, dikasih pinjem gini ya. Tante Hana mau ajak baca tuh yang bagian ungu-ungu itu loh, yang warnanya ungu itu. Betul ungu ya? Tuh. Ayo dibaca. Siap? Soalnya kalau dari sini kalian bisa baca kecil-kecil gini? Bisa? Nggak bisa? Oh ya, matanya mata Raja Wali, jadi bisa. Saya pikir kalian nggak bisa, makanya tak suruh. Tapi ya, lihat di HP juga kalau yang kacamatanya minus atau plus atau apa itu ya. Yuk ya, kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Tubuhku adalah bait Roh Kudus, ditebus, disucikan, dan dikuduskan oleh darah Yesus. Anggota-anggota tubuhku, bagian-bagian dari seluruh tubuhku adalah alat-alat kebenaran yang tunduk dan menyerah kepada Allah untuk pelayanannya dan untuk kemuliaannya. Iblis tidak punya tempat di dalam diriku. Dia tidak punya kuasa atasku. Tidak ada tuduhan-tuduhannya yang mengganggu dan melawan aku. Segala tuduhannya sudah diselesaikan oleh darah Yesus.
Aku mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan dengan kesaksianku, dan aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tubuhku adalah untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuhku. Amin. Saya mau kesaksian tentang deklarasi ini. Yang saksian yang pendek ya. Saya pernah memuridkan seorang yang pelajar seperti saudara. Waktu itu dia SMA, satu SMA. Saya kalau sebut namanya saudara banyak yang kenal. Waktu itu dia bilang gini, waktu pemuritan one on one dia bilang, Tante Hana, saya ini tiap hari mimpi-mimpi yang kotor-kotor. Terus saya ini merasa tubuh saya ini kotor, Tante Hana. Loh kenapa? Dulu waktu masih kecil saya tuh dilecehkan sama om saya. Waktu itu papa mama pergi kerja, tinggal saya sama om saya. Dia tuh melecehkan saya. Enggak diperkosa, enggak, cuma dilecehkan sampai nemen lah. Semenjak itu saya tuh jijik sama diri saya. Ini loh yang buat saya selalu mimpi-mimpi kotor. Lalu saya kasih ayat ini saudara. Kasih deklarasi ini. Ini ayatnya kan banyak ya, tapi sudah disusun menjadi suatu rangkaian statement atau perkataan firman begitu ya. Saya bilang gini, kamu seminggu lagi ketemu aku, tapi dalam seminggu ini tiap hari kamu baca ayat ini terus. Pagi dan malam, oke? Oke. Seminggu depan ketemu saya, dia bilang gini, Tante Hana, apa yang dia ngomong saya lupa istilahnya, itu ya kartu yang Tante Hana kasih itu luar biasa loh. Untuk pertama kalinya saya merasa diri saya bersih. Karena saya tahu saya sudah diampuni. Gak ada lagi tuduhan iblis. Darah Yesus menyucikan hidup saya. Kan ada kata-kata semua itu kan dari Alkitab kan. Kayak gitu. Wih, saya berbunga-bunga hati saya saudara. Saya tuh paling seneng tuh ya kalau saya memuridkan orang tuh berubah. Ada perubahan tuh senengnya tuh luar biasa gitu loh. Lebih daripada saya khotbah ada orang bilang terima kasih. Kalau khotbah ini banyak orang, nggak jelas siapa yang di jamaah Tuhan, siapa yang. Tapi kalau one on one kan jelas, itu memberikan kesukacitaan sendiri buat saya. Akhirnya dia bertumbuh luar biasa. Jadi PKS, kemudian jadi leader, sampai sekarang dia jadi leader juga. Saudara-saudara, ayat itu telah banyak membebaskan orang. Kenapa? Karena salib Yesus, darah Yesus itu berkuasa. Saya khotbah hari ini salib dan kebangkitan, saya nggak mau hanya teoritis, hanya doktrin. Tapi kalian harus alami loh kuasa salib itu. Kalian harus alami kuasa kebangkitan Yesus itu. Kalau kalian suka terikat-terikat yang dosa-dosa, contohnya kayak saya ngambil contoh kayak ini karena orang ini adalah pelajar waktu dia nggak karu-karuan itu. Tuhan bebaskan loh saudara. Jadi kuasa salib itu dialami. Saudara bisa mengalami kuasa salib itu sungguh-sungguh. Makanya saya bilang tadi di aplikasi Kristen, buka buku berakar yang buku kecil yang unduhan itu berakar dalam kasih Bapa, halaman 28-29. Kalau sekarang saudara bisa dibaca di sini, nanti di rumah apa yang dibaca kalau saya nggak kasih tahu ada di aplikasi. Baca. Saya nggak tahu saudara terikat apa. Baca saudara. Itu adalah salah satu cara kita tuh hidup di dalam kuasa salib dan kebangkitan itu. Ini contoh yang pertama. Ini yang ringan katakanlah ya, ikatan ringan. Sekarang saya mau cerita yang ikatan berat. Berat-rat. Kalau orang Indo Surabaya ngomong berat-rat kayak gitu ya. Yaitu berapa tahun yang lalu, sebagaimana tadi saya ngomong kan, kita setia 2 minggu sekali memuridkan narapidana di Sidoarjo. Saya selalu tertarik sama seorang pria yang kalau saya khotbah gak pernah mau melihat saya. Gak pernah ngeliat depan, mesti tunduk gini. Rambutnya mawut-mawut, sini brewokan, pokoknya gak seneng lah lihat wajah orang ini, surem, akarnya kusem, kayak apa gitu. Kan itu kami selalu memuridkan ya, kami gak hanya ibadah. Selalu habis khotbah, selalu altar call, kemudian dimuridkan di kelompok-kelompok. Nah setelah selesai kami pulang, kami pasti makan siang di restoran dekat sama penjara di Sidoarjo. Di situ saya gunakan untuk evaluasi. Akhirnya saya tanya sama pemimpinnya yang
Orang yang nggak pernah lihat saya khotbah itu nunduk terus itu. Itu siapa namanya? Kasusnya apa? Nah singkat cerita ternyata orang ini sudah 6 kali masuk keluar penjara, kasusnya sama, jualan narkoba. Gara-gara dia masuk keluar penjara, papanya itu jantungan dan waktu itu papanya itu udah parah. Mikirin anaknya yang keluar masuk penjara. Jadi orang ini, cowok ini yang brewokan itu, rasa bersalahnya besar. Gara-gara dia papanya sakit-sakit jantungan. Yang kedua, dia ini rasa bersalah, gak bisa lepas dari profesi jual narkoba, bahkan di penjara pun diem-diem. Itu bukan rahasia lagi, di penjara juga masih ada orang, karena kan pakai pungli-pungli jadi lolos. Ya teman-teman lihat, orang ini terikat berat loh, luar biasa. Jadi dia tuh bingung, ya apa kalau aku gak jualan narkoba, aku tidak bisa hidup. Karena aku gak ngerti profesi apapun kecuali jualan narkoba. Segitu parahnya loh iblis tuh ngikat dia. Jadi ketika saya khotbah banyak hal, dia tuh tambah bingung, rasa bersalah, ya apa. Pada suatu hari saya ajarkan ini. Tentang darah Yesus, salib Yesus, dan bagaimana perkataan firman itu membebaskan, bla bla bla. Tapi dia gak percaya teman-teman, dia bilang, aku sudah segini dosanya, masa bisa Tuhan ngampuni? Masa bisa aku dipulihkan? Gitu tuh, sikap hatinya terus begitu. Makanya dia tunduk tuh karena dia tuh malu, takut ngelihat pendeta khotbah. Jadi itu pergumulan dia berbulan-bulan. Tapi pada suatu hari, saya lihat beda orang ini. Dia ngelihat saya gini, duduk belakang memangnya. Terus ini sudah dipotong rambutnya, najis, rapi, brewokan sudah dicukur juga, rasanya padang gitu wajahnya. Terus habis itu waktu evaluasi di restoran, si namanya pemimpin belum saya tanya bilang, waduh hari ini ada kabar gembira Bapak Ibu, katanya. Apa? Cik Hana ada kabar gembira apa? Erwin sudah bertobat Cik Hana. Namanya Erwin ya. Ini kalau ada namanya Erwin bukan Erwin kamu ya. Nah, bertobat gimana? Dia itu ya memperkatakan terus aja. Pertama kali dia gak percaya apa dia bisa berubah hanya dengan mengucapkan firman. Akhirnya dia ngalamin sungguh-sungguh pada suatu hari Tuhan tuh melawat hatinya sehingga dia nekat saudara. Dia bilang gini, Mas yo aku mati gak punya uang gak bisa makan babano. Pokok aku gak mau lagi jualan narkoba. Wih beneran saudara. Sungguhan narkoba dibuang, dikasihkan teman-temannya, sudah dia nggak jual. Jadi dia nggak bisa punya uang untuk beli nasi. Tuhan tuh memelihara, teman-temannya kasihan kasih. Jadi dia hidup sederhana, dia mengecangkan ikat pinggang. Tapi hatinya damai luar biasa. Ini rambutnya dirapiin, brewoknya dicukur. Ya toh, setelah itu kami senang sekali. Setiap kali saya khotbah dia senyum, dia berdoa sungguh-sungguh, nyembah ya gini-gini segala macam. Entah setelah itu beberapa bulan kemudian ada kabar menyedihkan lagi. Apa tuh tanda Hana? Dia narkoba lagi tak? Enggak. Dia bilang gini sama pemimpinnya, sampaikan Bu Hana ya, terima kasih untuk semua bimbingannya. Sebentar lagi minggu depan saya dilayar ke Madura. Layar itu namanya dipindahkan saudara ke penjara lain. Kami semua sedih. Si Erwin yang dilepaskan oleh kuasa Tuhan ini sekarang pindah ke sana. Dan kami tahu tidak semua penjara itu ada pemuridan. Ya. Teman-teman, ikatanmu tuh kecil atau sedang atau berat. Tuhan Yesus sudah mati menghapus dosa-dosa kamu, menebus hidupmu, menggantikan engkau dan membebaskan engkau. Dia bangkit dan engkau dapat hidup yang baru. Engkau bisa dibebaskan. Entah murid saya itu, entah Erwin ini, Tuhan bisa bebaskan. Orang yang seperti Erwin ini bisa Tuhan bebaskan luar biasa. Sampai dia rela gak punya mata pencarian, asal dia tidak lagi jualan narkoba. Siapa yang membebaskan hatinya kalau bukannya Tuhan Yesus? Malam ini kita akan berjalan kudus teman-teman. Engkau yang suka masih terikat itu.
engkau bisa katakan, Tuhan, terima kasih engkau telah bebaskan aku. Aku tuh sesungguhnya manusia baru, anak Allah. Aku gak perlu hidup dalam ikatan ini. Dan Tuhan bebaskan aku. Saya mau katakan mana teman-teman? Setiap orang di sini yang dengerin saya khotbah, kalau teman-teman masih terikat sesuatu yang mendukakan Tuhan, yang kalian tahu itu dosa, ucapkan. Firman Tuhan yang disusun ini ucapkan. Jangan biarkan hanya Erwin sama murid saya itu yang mengalaminya. Teman-teman juga bisa mengalami. Amin. Yuk kita sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari tim pemuji maju ke depan. Teman-teman yang ada punya rasa bersalah terus karena jatuh bangun dalam dosa gak habis-habis. Teman-teman perkatakan firman Tuhan tentang salib Yesus ini. Siapa di sini yang lebih menuruti godaan nafsu daripada menuruti Roh Kudus? Ayo kita sungguh-sungguh menghargai salib Yesus dan kebangkitannya. Mari, jangan jadi orang Kristen namanya Kristen tok, tapi jadi murid Yesus yang taat. Kita mau nyanyi lagu itu, hanya kau Tuhan di hidupku, kau berikan hidup yang baru, darahmu yang menyucikan dan pulihkan hatiku.